Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi dari ayat 60 sampai 82 Allah menceritakan kisah Nabi Musa ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ilmu kepada salah seorang makhluk yang mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa Allah suruh untuk pergi mencari orang tersebut. Dan singkat cerita, ketika Nabi Musa sudah menemukan orangnya, ternyata orang tersebut adalah bernama Nabi Khidir alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam keduanya melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Nabi Musa mencari ilmu berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dan di perjalanan Nabi Musa banyak sekali merasakan ada hal-hal yang aneh yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Tapi Nabi Khidir ketika beliau itu menyetujui Nabi Musa untuk berguru kepadanya, dia memberikan satu syarat kepada Nabi Musa, bahwa Nabi Musa ketika sedang mencari ilmu, ketika sedang berguru, beliau tidak boleh untuk mengkritik apapun yang Nabi Khidir lakukan. Dan ternyata kembali lagi tadi, banyak hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir yang dirasa aneh oleh Nabi Musa. Tapi tadi syaratnya tidak boleh mengkritik. Dan ada 3 hal yang aneh dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan salah satunya hal yang aneh yang dirasa aneh oleh Nabi Musa adalah ketika keduanya itu sedang berkunjung ke suatu daerah, suatu kampung. Keduanya ini ketika masuk ke dalam kampung itu, karena orang jauh, tamu, mereka ingin dijamu, ingin diberi makan, meminta makan kepada orang-orang di kampung tersebut. Tapi ternyata orang-orang di kampung tersebut itu ternyata mereka adalah orang yang pelit, orang yang bejat. Maka mereka langsung mengusir, tidak mau memberi makan, tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Padahal kita lihat, kita tahu 2 orang ini adalah orang yang mulia, 2 orang nabi. Walaupun 2 orang nabi, mereka tidak mau untuk menjamu para tamu, saking pelitnya. Maka akhirnya keduanya ketika sudah diusir, mau gimana lagi, akhirnya keduanya itu akan pergi keluar dari kampung tersebut. Ketika keduanya akan keluar, belum jauh dari kampung tersebut dan masih di area kampung itu, Nabi Khidir tiba-tiba melihat ke sebuah tembok. Ada dinding, ada tembok, yang ternyata dinding itu sudah mau runtuh, sudah mau roboh, sudah mau roboh, sudah miring. Akhirnya Nabi Khidir langsung lari, kemudian membetulkan tembok tersebut secara gratis. Nabi Musa heran. Padahal tadi kita tidak dijamu,
Tadi kita tidak diberi makan, bahkan diusir. Tapi kenapa engkau Khidir? Kenapa malah membetulkan tembok itu milik orang di kampung itu secara gratis? Kenapa kita nggak minta uang saja, boleh diberi makan? Maka Nabi Khidir pun tuh, kamu banyak komentar. Akhirnya udah, perjalanan selesai. Nah, Nabi Khidir ketika di perjalanan tidak pernah sedikit pun mengemukakan alasannya melakukan hal-hal yang aneh. Jadi akhir perjalanan Nabi Khidir menjelaskan mengapa beliau melakukan hal tersebut. Dan dari kenapa beliau mau untuk membetulkan kembali tembok yang hampir rubuh tersebut. Nabi Khidir berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surat Al-Kahfi. Dan Nabi Khidir berkata, wa amal jidaru, adapun tembok yang tadi hampir rubuh itu, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Tembok itu milik dua orang anak yatim di kampung tersebut. Dua orang anak yatim. Wa kana abuhuma shalihan. Lihat, bapaknya itu adalah orang yang saleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Allah kata Nabi Khidir, Allah itu sayang kepada dua anak yatim tersebut. Allah mau untuk menjaga tembok tersebut. Karena apa? Karena di bawah tembok tersebut ada harta simpanan milik ayahnya. Atau anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Dan dia punya warisan. Dan warisan itu disimpan di bawah tembok itu. Kalau nanti miring, nanti lama-lama karena penduduknya bejat, diambil, dicuri sama penduduknya. Tapi dia tidak mau. Allah tidak mau. Allah mau nanti ketika anak ini sudah besar, mereka lah yang mengambil uang tersebut, harta tersebut, dan digunakan oleh dua anak yatim ini. Rahmatan min rabbik, akhirnya. Maka kata Nabi Khidir, ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dua orang anak yatim tersebut. Oleh kaum muslimin sedang jumpa, rahimahullah. Dari kisah ini, kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran. Pelajaran yang bisa kita ambil sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillaha yahfazka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga Allah, yahfazka, pasti Allah akan menjaganya. Ketika engkau menjaga Allah, kata Nabi, engkau pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita menjaga Allah? Para ulama mendefinisikan ihfaz, yaitu jagalah Allah, yaitu dengan cara menjaga hududullah, batasan-batasan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang Allah larang, kita jaga. Perintahkan kita perbuat, dan dilarang kita jauhi. Maka itu adalah menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa kita singkat bahwa menjaga Allah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke cerita yang tadi. Lihat, Allah sebutkan, yang kita tadi perhatikan di ayat tadi. Wa kana abuhuma shalihan. Allah menyebutkan kenapa Allah mau menolong dua orang anak yatim itu. Apakah dua orang anak yatim itu adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah? Ternyata orang yang soleh itu bukan kedua orang anak yatim itu. Tapi siapa? Wa kana abuhuma shalihan. Ternyata ayahnya lah yang soleh. Karena kesolehan ayahnya, akhirnya anak-anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari kemiskinan. Allah kasih kembali harta peninggalan ayahnya. Karena apa? Karena kesolehan ayahnya. Lihat, ketakwaan seorang ayah bisa menyelamatkan hartanya dan juga menyelamatkan anak-anaknya. Maka hadirin kaum muslimin sedang jumpa, rahimahullah, hikmah dari kisah ini adalah ketika kita bisa menjaga Allah, ketika kita bisa bertakwa, selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah apapun itu, dan menjauhi larangan Allah semuanya, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita. Bukan hanya kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, bahkan harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika apa? Sekali lagi, jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan sebuah riwayat, ternyata
Orang tuanya ini bukan orang tua langsung, bukan ayahnya langsung, tapi 7 turunan. Bayangkan, Allah jaga harta itu sampai 7 turunan. Bahkan Allah kirim 2 orang nabi langsung. Kenapa? Karena solehan seorang ayah. Allah jaga hartanya, Allah jaga anak-anaknya dari kemiskinan karena solehan dari ayahnya. Makanya kaum muslimin sidang Jumat, rahimahumullah, ketika kita mau dijaga oleh Allah, kita selalu khawatir ketika mau keluar rumah, kita takut kecelakaan, kita takut anak-anak kita terpengaruh pergaulan bebas, kita takut harta kita diambil orang lain, kita takut istri kita kemana-mana kelayapan, kita takut. Maka caranya hanya satu, kata Allah. Caranya apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjaga. Maka sekali lagi, ketika kita selalu takut, maka kuncinya satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Bahkan selain Allah menjaga kita dari segala macam bahaya apapun itu, ternyata dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan membimbing kita, akan memberikan kepada kita jalan keluar ketika kita punya suatu masalah, baik masalah kecil maupun masalah yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah," siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalah apapun yang dia hadapi. Ya, kita punya masalah sudah bertahun-tahun tidak selesai, hanya dengan bertakwa Allah pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita selalu merasakan hidup itu banyak masalahnya, hidup itu banyak kesusahannya, hidup itu seringnya sial, misalnya merasa sial, hidup itu banyak pedihnya, banyak capeknya, maka introspeksi bisa jadi itu karena kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asabakum min musibatin," musibah apapun yang menimpa kalian, "Fabima kasabat aydikum," ternyata kata Allah itu semua disebabkan karena dosa yang kita perbuat. Karena kurangnya ketakwaan kita kepada Allah, akhirnya Allah kasih kepada kita musibah. Maka sekali lagi, ketika kita merasa hidup kita itu penuh dengan kesedihan, penuh dengan musibah, penuh dengan cobaan, penuh dengan kesengsaraan, maka introspeksi diri bisa jadi. Nah, ini kemungkinan besar pasti bisa jadi karena perbuatan dosa, karena kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalian kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, sekali lagi tegaskan bahwasanya ketika kita mau hidup bahagia, ketika kita mau hidup dengan rasa tenang, caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, itulah kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa, bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadikan kita untuk bisa lebih jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.